Shalom dan selamat malam untuk saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di renungan rohani malam hari ini. Saya berdoa agar saudara sehat selalu, semoga Roh Kudus hadir di tengah kita saat ini. Jika saudara ada yang sedang sakit, marilah kita sama-sama berdoa untuk kesembuhan saudara dan pemulihan keadaan saudara. Kita harus berharap dan tidak berhenti berpengharapan kepada Tuhan. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan, kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu, buat kami jemaat-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah, Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Maria duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya, sedang Marta sibuk sekali melayani. Tertulis dalam kitab Lukas 10 ayat 39 dan ayat 40. Kata kunci renungan pada malam ini adalah, main sulap. Dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya. Terambil dari kitab Lukas 10 ayat 38 sampai dengan ayat 42. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, ketika engkau merendam piring. Ambil Alkitabmu dan berendamlah di dalamnya. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Mari kita mulai segmen kisah inspiratif. Di North Carolina ada seorang ibu yang sungguh-sungguh menjadi pesulap. Dan memang sebenarnya, seluruh keluarganya dapat melakukan pertunjukan melemparkan peralatan rumah tangga secara bersamaan ke udara dan kemudian menangkapnya. Bayangkan betapa hebohnya pesta makan malam mereka. Pada masa kini banyak wanita yang juga menjadi pesulap, entah menjalankan bisnis atau menjadi ibu rumah tangga biasa. Tugas menyelesaikan pekerjaan rumah tangga harian biasanya jatuh ke tangan wanita, khususnya para ibu. Wanita pada abad 21 memiliki banyak hal untuk dikerjakan pada waktu yang bersamaan, mulai dari mengurus panci penggorengan dan kereta anak sampai memenuhi janji dan pembayaran hipotek. Semua ini dapat benar-benar menghabiskan waktu. Masyarakat menghargai orang yang dapat memenuhi jadwal yang padat dan menyelesaikan semuanya. Jadi, wanita yang hanya duduk di kaki Yesus kadang-kadang dianggap tidak produktif.
Tetapi Yesus memuji Maria karena ia telah meluangkan waktu bersamanya. Tentu saja masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Akan tetapi Maria telah memilih yang terbaik. Kaum lelaki dapat membantu wanita untuk meluangkan waktu bersama Yesus dengan ikut menyelesaikan pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Sedangkan kaum perempuan, berhentilah melakukan sulapan harian supaya memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan. Cintailah pendidikan. Minggu ini kita akan memasuki minggu kelima setelah Trinitatis. Dalam minggu ini kita akan membahas tema Cintailah pendidikan. Pendidikan menjadi kunci utama dalam menentukan posisi iman Kristen. Pendidikan iman yang baik akan menentukan keselamatan umat. Jika pendidikan iman kita bagus dan sesuai dengan isi kitab suci, maka iman warga jemaat akan bertumbuh semakin dewasa, berakar dan berbuah. Dalam khotbah hari ini kita akan belajar bagaimana proses pendidikan iman itu terjadi. Ada beberapa pokok pendidikan iman yang hendak kita gali dalam teks ini, yakni: pertama, soal menghakimi. Sering kita mendengar pengajaran atau pendidikan yang mengatakan, jangan menghakimi. Sehingga banyak kita salah menafsirkan teks ini dengan mengajarkan bahwa kita dilarang untuk menyalahkan orang lain, mengecam orang lain, melakukan siasat gerejani terhadap seseorang yang melanggar hukum gereja, hukum negara dan hukum adat. Bahkan ekstrimnya kelompok paham ini menjadikan dasar teks ini untuk melarang adanya pengadilan. Apa dasar kita bahwa pemahaman tadi bukan merupakan pendidikan atau pengajaran yang benar? Baik Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, pengadilan bukan hanya diizinkan, tetapi diharuskan. Yesus sendiri mengecam dan mengutuk orang Farisi dan ahli Taurat. Yesus membolehkan kita menghakimi dengan adil. Lalu pertanyaan kita sekarang adalah, lalu apakah pengertian yang benar tentang penghakiman itu? Jika kita membaca teks ini, maka kita akan menemukan fakta bahwa larangan menghakimi itu kelihatannya ditujukan kepada para ahli Taurat dan orang Farisi, dan atau orang-orang segolongan dengan mereka, semisal menganggap diri sendiri benar. Terlalu gampang dan cepat menyalahkan orang lain, tanpa mengetahui seluruh persoalannya lebih dulu. Mengecam tanpa kasih atau belas kasihan, membesar-besarkan kesalahan orang lain. Merasa senang pada saat bisa menemukan dan mengecam kesalahan orang lain. Kepada orang seperti ini kita layak memberikan penghakiman, kecaman, dan hukuman, karena mereka telah bertindak tidak benar. Pelajaran yang hendak kita petik dari teks ini adalah kita boleh saja menghakimi orang yang telah melakukan kesalahan, yang melanggar norma-norma hukum, agama, dan adat dan orang-orang yang segolongan dengan orang ahli Taurat dan orang Farisi tadi. Pelajaran lain yang hendak disampaikan teks ini kepada kita adalah agar kita tidak mudah memberikan penghakiman kepada orang lain, karena kita sendiri mempunyai banyak kesalahan. Bahkan mungkin kesalahan yang lebih besar. Ciri murid Yesus yang sejati adalah tidak mudah menghakimi. Orang yang menghakimi atau menghukum akan dihakimi atau dihukum baik oleh manusia dan juga oleh Allah. Dengan demikian kita hendak simpulkan dari ayat 37 ini bahwa menghakimi itu ada dua sisi, yakni: pertama, menghakimi secara negatif. Maksudnya penghakiman itu dilakukan seseorang ketika ia sendiri tidak mengenal kebenaran dan tidak hidup dalam kebenaran, namun ia selalu bicara kebenaran yang tidak dikenali atau dihidupinya. Penghakiman ini biasanya dilakukan oleh orang munafik, yang tidak mau hidup dalam kebenaran, meski sudah diajarkan dan tahu mengenai kebenaran, namun orang ini senang untuk membicarakan kebenaran yang tidak ingin dihidupinya. Yang kedua, menghakimi secara positif, yaitu penghakiman itu dilakukan seseorang ketika ia sendiri mengenal kebenaran dan hidup dalam kebenaran itu, dan ia selalu berbicara kebenaran yang ia kenali atau dihidupinya. Kedua, soal pengampunan. Dalam konsep pengampunan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah kemampuan untuk mengambil posisi orang yang bersalah.
bukan ambil posisi orang yang sedang berhak memberikan penghakiman apapun. Ini pengertian yang dikandung di dalam kalimat, jangan menghakimi. Maksud menghakimi adalah jangan terus pikir menentukan nasib orang, sekali-kali pikir bahwa dirimu pun bisa dalam posisi mendapatkan atau memohonkan belas kasihan dari orang lain. Miroslav Volf, seorang teolog Kroasia dalam bukunya, The End of Memory, mengatakan bahwa pengampunan itu seringkali disalah mengerti. Salah mengerti itu adalah kita merasa pengampunan itu bisa diberikan tanpa kita punya rasa benar dan salah atau sense of right and wrong. Kita tidak bisa mengampuni sebelum kita punya sense mana benar dan mana salah. Kita mesti punya ketegasan, mesti punya pengertian dulu membedakan mana yang boleh mana yang tidak. Sehingga saudara tahu persis kalau orang bersalah. Kepada Volf mengatakan pengampunan berarti mengingat kesalahan tapi tidak menimpakan apa yang harusnya ditimpakan kepada orang yang melakukan kesalahan. Ini merupakan satu bijaksana, satu skill hidup yang luar biasa berat, dalam dan sangat indah untuk kita jalankan. Bagaimana menjalankan konsep keadilan tetapi mempraktekkan pengampunan lebih besar daripada pernyataan keadilan. Maka waktu kita bertindak dengan prinsip kasih dan pengampunan. Ketiga, soal memberi. Soal memberi ini sebenarnya ada kaitannya dengan soal pengampunan di atas. Untuk memudahkan kita mengampuni orang, maka penulis Lukas memberikan alegori ukuran memberi dalam ayat 38 ini. Orang pelit jika hendak memberi selalu berpikir memberi dengan lebih sedikit. Bahkan berusaha untuk tidak memberikan kepada orang miskin. Kebiasaan orang Yahudi jika kita mengangkut karung, jika satu karung tinggal maka yang tinggal itu wajib menjadi bagian orang miskin. Kalau orang pelit mau angkut karung, dia akan teliti sekali jangan sampai ketinggalan. Tradisi lain, kalau petik anggur, waktu jatuh ke bawah tidak boleh pungut, karena yang jatuh ke bawah itu milik orang miskin. Maka waktu orang pelit petik anggur, hati-hatinya luar biasa, ini yang pelit. Tapi yang murah hati sengaja tinggalkan, sudah ikat berkas-berkas gandum. Demikian juga ketika orang miskin ketok pintu rumah memohon gandum atau jagung, biasanya, mohon, saya dan anak saya lapar, bolehkah beri makanan? Biasanya mereka tidak bawa apa-apa kecuali baju dan baju itu ditadahkan untuk dicurahkan. Kalau orang pelit, selalu memberikan berdasarkan gelas ukur. Mereka akan ambil gandum kemudian mereka akan curahkan ke baju yang ditadahkan, karena kalau cuma pakai tangan muatnya sedikit, tapi kalau pakai baju lumayan, makanya bajunya orang saat itu longgar-longgar. Mereka curahkan, taruh di baju, dan orang-orang yang pelit itu biasanya akan ambil sekenanya, karena peraturan mengatakan gelas ukur tidak boleh tangan, karena kalau pakai tangan dianggap menghina orang miskin, dan dapatnya sedikit, jadi mesti pakai gelas ukur. Tapi orang yang baik, dia akan ambil dan lihat kalau masih bisa dipadatkan, dia akan ambil pemadat, tumpuk sampai padat, isi lagi, dia bilang, masih dipadatkan lagi, maka dia padatkan lagi, masih ada ruangan terus diisi sampai penuh seperti es krim. Sehingga waktu jalan dia akan hati-hati supaya tidak tumpah lalu ditaruh di tempat, diribaan orang itu limpahnya bukan main, melebihi gelas ukur. Inilah yang dimaksudkan dalam ayat ini, engkau kalau memberi kepada orang memberi seperti apa, kalau engkau memberi dengan dipadatkan, dengan tercurah limpah tidak hitung-hitungan, maka kamu pun akan dapat belas kasihan yang sama. Dan sekarang kita tafsirkan ini atau terapkan ini dalam pengampunan. Maka hal yang Tuhan Yesus ajarkan adalah untuk punya hati yang bisa mengampuni, kita mesti membiasakan diri punya belas kasihan. Gampang kasihan sama orang akan mempermudah kita mengampuni. Tapi kalau kita tidak pernah melatih diri kita dengan memberikan belas kasihan kepada orang lain, kita akan sulit mengampuni, tidak terbiasa, jadi perlu ada latihan spiritual untuk mampu mengampuni, yaitu membiasakan melihat orang lain lalu merasa kasihan.
Ada orang kalau lihat orang lain jahat langsung tuduh, langsung tangannya tunjuk dan mengatakan, hukum. Tapi ada orang yang lihat langsung pikir, mungkin keluarganya perlu, mungkin dia kepepet, mungkin, ini serangkaian mungkin yang muncul di dalam hati orang yang belas kasihan. Dan Tuhan mau kita menjadi orang yang seperti itu. Sehingga ketika kita menghukum dengan tidak tega. Ketika terpaksa menjatuhi hukuman, kita tahu ini demi keadilan, bukan demi memuaskan hawa nafsu. Keempat, soal orang buta. Ayat ini hendak memberikan pendidikan dan pengajaran bagi kita bahwa soal pengampunan itu bukan hendak diteorikan, melainkan dilakukan dan dihidupi. Tuhan Yesus bukan pengajar pengampunan, tetapi Dia pemberi pengampunan yang mengajak kita juga untuk mengampuni. Sebab Tuhan Yesus di atas kayu salib Dia mengampuni. Di atas kayu salib Dia berdoa kepada Tuhan, ampunilah mereka. Jadi Kristus mengatakan, kalau aku tidak lakukan, aku cuma orang buta dan orang buta tuntun orang buta pasti jatuh ke dalam lubang. Siapa yang bisa menuntun kita lebih baik daripada Kristus mengenai pengampunan? Maka Tuhan Yesus adalah contoh yang sempurna untuk pengampunan. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengatakan, kalau cuma orang buta yang tuntun kamu mengampuni, dua-duanya akan jatuh ke dalam lubang, tapi Tuhan Yesus bukan orang buta, karena Dia adalah yang memberi teladan. Kelima, soal keteladanan. Ayat ini hendak mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan tidak minta kita mengampuni dengan cara yang lebih besar dari Dia. Tapi Tuhan juga tidak minta kurang. Tuhan mau kita mengampuni sama seperti Dia sudah mengampuni. Maka Tuhan Yesus yang sudah menjadi contoh mengatakan, Aku gurumu dan kamu lebih rendah dari aku. Tapi aku sedang bimbing kamu supaya kamu sama dengan aku. Dan aku tidak akan pernah tuntut kamu lebih dari aku. Ini guru yang baik. Guru yang baik tidak suruh sesuatu yang dia sendiri tidak kerjakan. Tapi guru yang baik akan tuntut supaya orang yang dibimbing sama dengan dia. Keenam, soal selumbar di mata saudara kita. Ayat ini hendak memberikan pengajaran bagi kita bahwa kita sering menjadi ahli kalau disuruh bikin daftar kesalahan orang. Setiap detail kesalahan orang kita tahu, tapi kita tidak punya kemampuan untuk menulis kesalahan kita sendiri. Kita pasti bingung. Ini namanya balok tidak kelihatan tapi debu kelihatan. Maka Tuhan Yesus mengingatkan mempunyai kemampuan mengampuni, harus lihat kejahatan, kekurangan dan kelemahan diri lebih besar dari usaha melihat kelemahan orang. Mari kita coba lakukan ini. Di dalam keluarga itu selalu ada kesulitan. Tapi satu-satunya kemungkinan kesulitan itu berhenti adalah kalau kita dulu berubah. Kita meminta orang lain berubah, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Dia tidak berubah-ubah, tapi kita bisa mengubah diri. Maka sebelum orang lain berubah, diri kita sendiri dulu berubah, setidaknya ada 50% masalah selesai. Itu sebabnya Tuhan Yesus mengingatkan jangan lihat debu di mata orang, padahal di mata kamu sendiri ada potongan kayu. Coba keluarkan potongan kayu, baru kemudian bisa lihat debu kayu yang ada di mata orang lain. Yesus penggenapan firman Allah. Yesus menggenapi firman Allah. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam di padang gurun sebagai persiapan, Ia dalam kuasa Roh langsung menuju ke daerah Galilea dan akhirnya ke Nazaret tempat Ia dibesarkan. Di sanalah Ia mengawali misi Allah. Kenapa ke Galilea? Kenapa ke Nazaret? Karena di sanalah tempat yang paling membutuhkan uluran kasih Allah untuk suatu pembebasan. Apakah Yesus akan memimpin pergerakan pemberontakan melawan penjajahan Roma seperti yang diharapkan kebanyakan orang? Oh, tidak. Tetapi misi kabar baik, keselamatan yang datang dari Allah. Tidak ringan tugas yang harus dilaksanakannya, mengajar, menyembuhkan, dan melayani orang-orang yang membutuhkan pertolongan, hingga akhirnya dirinya sendiri rela Ia korbankan untuk tebusan dosa manusia. Untuk melaksanakan misi yang berat tersebut tentu saja dibutuhkan komitmen yang kuat, motivasi yang jelas, keteguhan hati, pengabdian penuh,
serta kerelaan berkorban. Hanya memang, setiap pekerjaan sebaik apapun dilakukan, tak ada yang tanpa resiko atau tantangan dihadapi. Demikian pun dihadapi oleh Yesus. Apa tantangan yang dihadapi oleh Yesus? Sejak awal kedatangannya di daerah Galilea, sudah tersiar kabar tentang dirinya. Cara ia mengajar membuat banyak orang terfana karenanya. Orang jadi terkagum-kagum dibuatnya. Yesus dipuji semua orang. Ibarat selebritis, Yesus sekarang sedang naik daun. Penggenapan firman Allah dalam diri Yesus tercatat dalam Lukas 4 ayat 16 dan ayat 17 mengisahkan tentang Yesus yang datang ke Nazaret, kampung halamannya. Di sana ia pergi ke sinagoga. Kedatangannya ke sinagoga menunjukkan bahwa dia adalah Yahudi yang setia beribadah dan melayani. Di sinagoga itu, tampak Yesus menjadi lektor dan pengkhotbah. Kitab yang diberikan kepadanya adalah kitab Yesaya. Yesus membaca isi kitab Yesaya 61 ayat 1 dan ayat 2, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Teks yang dibaca Yesus itu, bisa jadi bunyinya tidak asing di telinga semua orang yang hadir dalam ibadah itu. Tetapi mengapa saat Yesus membacakan bagian ini, semua mata tertuju kepada Yesus? Mengapa semua tampak heran? Semua tampak heran karena melihat bahwa firman Tuhan yang pernah disampaikan Yesaya ratusan tahun sebelum Yesus berkarya hendak digenapkan oleh Yesus. Karena Yesus berkata, "Pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Melalui Alkitab yang dibacanya, Yesus mengingatkan semua yang hadir di rumah ibadah itu. Sesungguhnya Tuhan menyertai kehidupan umat-Nya. Tuhan menjadi sumber kehidupan. Mereka yang miskin, tersisih, tertindas, menderita, berbeban berat dihargai oleh Tuhan. Semua umat Allah tidak ditinggalkannya, bahkan dalam keadaan terpuruk pun, Ia hadir untuk memberi kekuatan yang baru. Namun umat seringkali tidak mendengarkan sapaan dan berita Allah itu. Dalam keadaan miskin, tertindas, menjadi orang-orang yang berbeban banyak yang tidak mendengar suara Tuhan. Tidak jarang juga malah menutup diri bagi Tuhan. Jika demikian, tidak mengherankan jika keadaan hidup makin terpuruk, menderita, tertekan dan berbeban. Karena itu, Yesus mengatakan, "Hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya." Sabda Tuhan itu digenapkan dalam kehidupan umat saat umat mendengar suaranya. Sabda yang diproklamirkan Yesus merupakan pembebasan bagi umat agar mereka memiliki semangat berkarya bagi Allah dan sesama. Sabda Allah merupakan sumber kekuatan bagi umat. Di sana ditemukan peneguhan sekaligus peringatan. Israel yang kehilangan pengharapan beroleh peneguhan Allah sehingga dapat melihat kembali janji Allah yang dinyatakan sejak nenek moyang mereka. Daud menjadikan Taurat sebagai penuntun hidup setiap hari. Taurat itu membuatnya memiliki hikmat dalam menjalankan karya Allah. Yesus memberitakan kabar baik supaya setiap orang beroleh kemerdekaan. Bagaimana dengan umat masa kini? Umat masa kini telah mendengar kabar gembira melalui Yesus Kristus. Melaluinya umat diarahkan menuju hidup dalam rahmat Allah setiap hari. Karena itu dalam menjalankan karya, umat mesti mendasarinya berdasar sabda Allah. Pertanyaan kita sekarang adalah apakah tugas dan karya Yesus setelah Dia menggenapi firman Allah itu? Ada beberapa karya yang telah dilakukan Yesus setelah Ia menggenapi firman Allah itu, yakni: Pertama, Yesus menyampaikan kabar baik. Kabar baik yang dimaksud di sini adalah Injil. Jadi Yesus datang untuk memberitahukan kepada umat manusia tentang misi penyelamatan yang dilakukannya untuk menyelamatkan manusia dari maut akibat dosa-dosa yang telah manusia lakukan. Kedua, Yesus memberitakan pembebasan kepada orang-orang tertawan.
Orang-orang tertawan berarti setiap orang yang masih menjadi hamba dosa. Yesus datang untuk membebaskan orang-orang yang masih bergumul dan terikat dengan dosa. Dengan hidup tetap di dalam firman dan kebenarannya, maka kita pun akan dimerdekakan dari ikatan dosa. Ketiga, Yesus memberi penglihatan kepada orang-orang buta. Orang-orang buta dipakai untuk menggambarkan manusia yang masih hidup di dalam dosa dan kegelapan dunia. Yesus datang untuk mencelikkan setiap mata rohani yang masih buta dan memberi terang agar setiap orang dapat melihat siapa yang seharusnya mereka ikuti. Apa yang hendak kita renungkan dari khotbah saat ini? Pertama, penggenapan firman Tuhan dimulai dari tempat yang dulunya tidak diperhitungkan. Galilea adalah tempat permulaan pekerjaan pelayanan umum Yesus, dan itu adalah tanah kafir, tanah yang dinaungi maut dan kegelapan. Galilea bagaikan orang pinggiran. Yesus menjadikan Galilea sebagai tempat permulaan dimulainya pekerjaan pelayanan umumnya untuk memberikan hidup kekal dan juga terang besar kepada manusia yang bagaikan tanah yang telah dibuang dan terkutuk oleh karena dosa dan pelanggaran mereka. Galilea dalam bahasa Yunani artinya rangka, penyanggah, cantolan atau perputaran. Di tempat itulah, Roh Allah mengutusnya. Suatu awal pekerjaan yang tentu saja tidak mudah dan mendapatkan sambutan yang baik dari segenap penduduknya. Dari bacaan kita, ketika Yesus selesai membacakan nubuat Nabi Yesaya di rumah ibadat, ternyata pada akhir kisah, Yesus ditolak dan akan disingkirkan. Khususnya para pemimpin agama Yahudi yang senantiasa berusaha menyingkirkan dia. Kedua, penggenapan firman Tuhan itu mengembalikan harkat dan martabat manusia yang telah tercabik-cabik oleh kuasa dosa dalam berbagai hal. Masyarakat Galilea harus tahu bahwa dengan hadirnya Yesus di antara mereka, sesungguhnya terbukalah jalan untuk bisa merasakan tahun rahmat Allah yang akan mereka nikmati. Ketiga, penggenapan firman Allah membuat kita dikendalikan Roh Kudus. Bagaimana reaksi Yesus ketika pada kenyataannya, banyak orang yang tidak menyukai bahkan hendak menyingkirkan dia? Jika kita perhatikan dari ayat-ayat selanjutnya, sekalipun ia telah ditolak namun Yesus dalam kendali dan kuasa Roh Kudus tetap mengajar dan memberitakan kabar baik kepada semua orang. Dengan penuh kesetiaan terhadap tugas dan mandat yang diberikan Bapanya, semua rintangan dan hambatan yang dijumpainya itu tidak membuat Yesus mundur dan menghindar. Galilea bukan tempat yang ramah. Dunia tempat kita berada dan hidup ini pun sesungguhnya bukan pula tempat yang welcome atas upaya karya pembebasan Allah. Dunia ini agaknya lebih menyukai kegelapan daripada terang yang akan menerangi dan menyelamatkan hidup mereka. Disitulah kita semua juga diutus untuk bersaksi dan mewartakan karya penyelamatan dan pembebasan dari Allah. Karena itu, jadilah saksi Kristus di tengah dunia ini sebagai bukti penggenapan firman Tuhan dalam diri kita masing-masing. Siapakah Marta dalam Alkitab? Marta adalah tokoh penting dalam Perjanjian Baru, sahabat pribadi Yesus, dan seseorang yang diidentifikasi oleh banyak wanita saat ini. Dia tinggal di Betania bersama saudara perempuannya, Maria, dan saudara laki-lakinya, Lazarus, yang dibangkitkan Yesus dari kematian. Kita bertemu Marta 3 kali dalam Alkitab, dan setiap peristiwa membantu membangun profil wanita yang menarik ini. Alkitab pertama kali menyebutkan Marta dalam Lukas 10. Dia berada di rumahnya di Betania, sebuah kota kecil dekat Yerusalem, tempat dia menerima Yesus dan para murid. Yesus dikenal baik oleh Marta dan saudara-saudaranya. Sebenarnya, Yesus mengasihi keluarga kecil ini. Pada hari kunjungan Yesus, keinginan Marta adalah menjadi nyonya rumah yang baik, menghidangkan makanan terbaik dengan penyajian terbaik, demi Yesus. Namun saudara perempuannya, Maria, meluangkan waktu untuk mendengarkan Yesus. Ketika Marta, terganggu oleh segala persiapan yang harus dilakukan,
dia menjadi sedikit kesal dengan Maria dan berbicara agak tiba-tiba kepada Tuhan, "Tuhan, tidakkah engkau peduli saudara perempuanku telah pergi saya untuk melakukan pekerjaan itu sendiri? Katakan padanya untuk membantuku." Dalam ucapan bodoh ini, Marta menyiratkan bahwa Yesus tidak mempedulikannya, dan dia memberikan perintah kepada Tuhan, menuntut agar dia memaksa Maria untuk membantu dalam melayani. Dalam kesibukannya, Marta mengalihkan pandangannya dari juru selamat, Yesus, yang mampu melihat ke dalam jiwanya, mendiagnosis masalahnya. Dia khawatir dan kesusahan dalam melayani dan tidak ada kedamaian di hatinya. Dia dengan lembut memberitahu Marta bahwa makan malam sederhana sudah lebih dari cukup, dan dia mengingatkan Marta bahwa keputusan Maria untuk duduk di kakinya dan mendengarkan firman-Nya adalah pilihan yang lebih baik. Kita melihat Marta lagi setelah kakaknya, Lazarus, meninggal. Kedua saudari itu memanggil Yesus ketika Lazarus jatuh sakit, namun Yesus tidak datang tepat waktu untuk menyembuhkannya. Ketika Yesus akhirnya mendekati Betania, 4 hari setelah kematian Lazarus, Marta berlari keluar menemuinya dan berkata, "Seandainya kamu ada di sini, saudaraku tidak akan mati. Tetapi aku tahu bahwa sekarang pun Allah akan memberikan apapun yang kamu minta." Perhatikan iman Marta, ia sangat yakin bahwa Yesus dapat menyembuhkan Lazarus dari penyakitnya. Dan imannya tidak berkurang karena fakta bahwa Yesus datang terlambat. Yesus menyemangati Marta dengan salah satu pernyataan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Siapapun yang percaya kepadaku akan hidup, meskipun mereka mati. Dan siapapun yang hidup dengan percaya padaku tidak akan pernah mati." Apakah kamu percaya ini? Tanggapan Marta merupakan jawaban atas iman dan pemahaman yang besar akan sifat ilahi Yesus. "Ya, Tuhan, aku percaya bahwa Engkaulah Mesias, Anak Allah, yang akan datang ke dunia." Iman Marta membuahkan hasil pada hari itu juga ketika dia menyaksikan kebangkitan saudara laki-lakinya yang ajaib dari kematian. Kali ketiga kita bertemu Marta di dalam Alkitab, dia melakukan apa yang biasa dilakukan Marta, melayani. Yesus kembali menghadiri jamuan makan malam untuk menghormatinya di Betania, dan Marta kembali melayani. Pada kesempatan inilah saudara perempuan Marta, Maria, mengurapi kaki Yesus dengan minyak wangi yang mahal. Jelas terlihat bahwa Marta kemungkinan besar adalah seorang wanita yang mampu, dibuktikan dengan ukuran rumahnya, frekuensi dia mengadakan makan malam, dan mahalnya minyak wangi yang dimiliki saudara perempuannya. Dalam perjumpaan Marta dengan Yesus yang mengubah hidup, kita melihat pentingnya menyeimbangkan pelayanan dengan ibadah, mempercayai Tuhan bahkan ketika segala sesuatunya tampak hilang, dan menggunakan sumber daya materi kita untuk kemuliaan Allah. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk, hormatilah semua orang. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian. Mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Saya memberkati Anda, agar sewaktu Anda mencarinya dari Dia, Bapa Surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan. Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan, sahabat saudara rohani, demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa.
Bapa kami yang di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami. Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hamba-Mu berdoa saat ini. Tuhan, untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anak-Mu dari segala rasa takut dan kecemasan. Di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat, kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anak-Mu, ya Tuhan, tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap kami anak-anak-Mu, ya Tuhan, dan lindungilah kami. Kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahat. Kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami, memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru. Tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami, Bapa kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di renungan malam saudara rohani berikutnya.